Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kakak Anwar Rifai dari Program Studi Pendidikan Fisika tahun ajaran 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika pergaulan. Yang pertama, pendahuluan. Pengertian etika pergaulan. Etika pergaulan adalah bagian penting dari kehidupan sosial yang tidak hanya mengatur perilaku seseorang, tetapi juga membantu membentuk karakter dan citra diri di tengah masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berinteraksi dengan keluarga, teman, rekan, maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai etika pergaulan menjadi kunci agar hubungan antar individu berjalan harmonis, penuh rasa hormat, dan jauh dari konflik. Etika pergaulan tidak hanya dipahami sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai kesadaran moral untuk berlaku sopan, bijak, dan empatik dalam setiap interaksi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Lalu, etika pergaulan juga dapat disebut sebagai aturan, norma, dan sikap yang mengatur cara seseorang berinteraksi dengan orang lain agar tercipta hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Etika pergaulan membantu membentuk kepribadian, karakter, serta menentukan cara seseorang diterima di lingkungan sosial. Yang kedua adalah tujuan etika pergaulan. Tujuan utama etika pergaulan adalah membentuk pola interaksi yang harmonis, saling menghargai, dan bebas dari konflik dalam kehidupan sosial. Etika pergaulan membantu seseorang memahami batasan perilaku yang pantas sehingga tidak merugikan atau menyinggung perasaan orang lain. Dengan etika yang baik, seseorang dapat mengembangkan karakter yang kuat, bertanggung jawab, serta mampu menjalin hubungan yang sehat dan produktif. Etika pergaulan juga bertujuan menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan positif, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Selain itu, etika pergaulan menjadi bekal penting dalam dunia pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan bermasyarakat karena menentukan cara seseorang dihormati, dipercaya, dan dinilai oleh orang lain. Melalui penerapan etika yang konsisten, kehidupan sosial menjadi lebih beradab, tertata, dan penuh nilai kebaikan. Yang kedua yaitu prinsip dasar etika pergaulan. Yang pertama adalah sikap saling menghormati. Sikap saling menghormati merupakan fondasi dalam etika pergaulan karena tanpa rasa hormat, hubungan antar individu akan mudah retak. Menghormati orang lain berarti menerima hak-hak mereka dalam berpikir, berpendapat, dan bertindak selama tidak merugikan pihak lain. Rasa hormat juga ditunjukkan dengan menghindari perilaku merendahkan, menghakimi, atau memaksakan kehendak. Sikap sederhana seperti mendengarkan dengan baik, memberi ruang bicara, serta memperhatikan perasaan orang lain dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial secara signifikan. Dengan saling menghormati, setiap individu merasa aman dan dihargai dalam lingkungan pergaulannya. Lalu, menghargai pendapat, pilihan, dan ruang pribadi orang lain. Lalu, tidak memaksakan kehendak, menghindari ucapan kasar, meremehkan, atau merendahkan. Yang kedua adalah kesopanan dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik merupakan salah satu kunci utama dalam pergaulan. Sikap sopan saat berbicara mencerminkan kedewasaan dan pengendalian diri seseorang. Komunikasi tidak hanya soal apa yang disampaikan, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya. Menggunakan bahasa yang halus, tidak berteriak, tidak sarkastis, serta tidak menyela pembicaraan orang lain adalah beberapa bentuk kesopanan komunikasi. Selain itu, kemampuan mendengarkan aktif, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian dan niat memahami, merupakan bagian penting dari etika komunikasi. Kesopanan dalam berkomunikasi membuat hubungan sosial lebih hangat, nyaman, dan bebas dari kesalahpahaman. Salah satu implementasi dari etikanya yaitu menggunakan bahasa yang baik, tidak menyinggung, menghindari gibah, fitnah, dan menyebarkan aib, mendengarkan lebih dulu sebelum berbicara. Lalu yang ketiga adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami keadaan emosional orang. Dalam etika pergaulan, empati berperan penting karena membantu seseorang menempatkan diri pada posisi orang lain sebelum berbicara atau bertindak. Kepekaan sosial memungkinkan seseorang memahami situasi sekitar dan bertindak dengan cara yang tepat. Misalnya berhati-hati saat berbicara agar tidak menyinggung, memahami jika teman sedang sedih, atau membantu seseorang tanpa diminta. Dengan empati, hubungan sosial menjadi lebih kuat karena setiap individu merasa dihargai dan dipahami. Lalu yang keempat adalah kejujuran dan keterbukaan.
Contoh implementasinya yaitu terbuka dalam berkomunikasi tanpa manipulasi, lalu berani berkata benar meskipun sulit dengan cara yang baik. Lalu yang kelima adalah tanggung jawab, seperti memenuhi janji atau komitmen, mengakui kesalahan, dan memperbaikinya. Yang ketiga adalah etika pergaulan dalam berbagai konteks. Yang pertama adalah etika pergaulan di lingkungan sekolah atau kampus. Implementasinya yaitu menghormati guru atau dosen dan teman sebaya, lalu tidak menyontek dan tidak membantu tindakan tidak jujur, lalu menjaga hubungan sosial yang baik tanpa bullying, mengatur batasan antara bercanda dan menghina. Yang kedua adalah etika pergaulan di lingkungan kerja. Yang pertama adalah profesional dalam berbicara dan bersikap, lalu menjaga privasi dan kepercayaan, menghindari gosip kantor, berpakaian rapi dan sesuai dengan aturan institusi. Yang ketiga adalah etika pergaulan di media sosial. Yang pertama adalah berpikir sebelum memposting, yang kedua adalah tidak menyebarkan hoax atau provokasi, yang ketiga adalah menghormati perbedaan pendapat, tidak memposting hal yang merendahkan diri atau orang lain. Yang keempat adalah etika pergaulan lintas gender, yaitu menjaga batasan dan tidak melakukan tindakan yang menimbulkan fitnah, bersikap sopan tanpa menggoda atau memberikan harapan palsu, menghindari sentuhan fisik yang tidak diperlukan. Yang kelima adalah etika pergaulan dalam perspektif Islam. Contoh implementasinya yaitu menjaga adab berbicara, lembut dan tidak menyakiti, menjaga aurat dan kehormatan, menghindari khalwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis bukan mahram, menjauhi ghibah, fitnah, dan naminah atau adu domba, mengucapkan salam dan menyebarkan kebaikan atau kedamaian. Lalu selanjutnya ada perilaku yang harus dihindari dalam pergaulan. Yang pertama adalah bullying dan kekerasan verbal, seperti menghina, mengejek, membuli secara fisik atau non-fisik, menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua adalah merendahkan dan mendominasi, sikap memaksakan kehendak atau ingin selalu menang dalam perdebatan. Yang ketiga adalah menyebarkan aib, yang keempat adalah pergaulan bebas, dan yang kelima adalah menciptakan drama sosial. Lalu yang kelima, membangun pergaulan yang sehat. Yang pertama, kita harus pilih teman yang mempengaruhi secara positif. Yang kedua adalah tingkatkan kemampuan komunikasi, seperti bicara dengan jelas, sopan, dan tepat waktu. Yang ketiga adalah mengembangkan kepercayaan, seperti menepati janji, tidak mengkhianati kepercayaan. Yang keempat adalah saling mendukung, menolong ketika teman mengalami kesulitan. Yang kelima adalah menetapkan batasan sehat atau boundaries, menolak dengan sopan ketika tidak nyaman, tidak memaksakan diri untuk diterima. Lalu, dampak pergaulan buruk. Pergaulan yang tidak sehat dapat menimbulkan banyak dampak negatif seperti hilangnya kepercayaan diri, kerusakan moral, rusaknya hubungan keluarga, bahkan terjerumus dalam perilaku kriminal. Tindakan atau lingkungan yang toksik penuh gosip, manipulasi, dan tekanan membuat seseorang kehilangan arah serta tujuan hidup. Dampak jangka panjangnya dapat berupa trauma psikologis, reputasi buruk, dan kehilangan masa depan. Lalu yang selanjutnya yaitu penutup. Kesimpulannya, etika pergaulan bukan sekedar aturan, tetapi cerminan karakter seseorang. Pergaulan yang baik membangun harga diri, hubungan sosial, dan masa depan. Dengan etika yang baik, seseorang akan lebih mudah diterima di masyarakat, dunia kerja, dan lingkungan personal. Berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menggunakan video ini. Yang pertama adalah Darajat, Etika Pergaulan dalam Islam, Jakarta, Bulan Bintang, tahun 2019. Selanjutnya Daryanto, Etika dan Moral dalam Kehidupan Sehari-hari. Lalu ada Likona, Thomas, Educating for Character, New York, Bantam, Books 2019. Lalu ada Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bab Akhlak dan Pergaulan, Terjemahan Jakarta, Republika 2020. Lalu ada Wahyudi, Etika Komunikasi dan Pergaulan Remaja di Era Digital, Jurnal Komunikasi 2022. Lalu ada Kemendikbud, Buku Penguatan Pendidikan Karakter PPK Jakarta tahun 2021. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.